Ya, ini video kedua dengan judul yang sama, agama atau religion atau religi. Maka kalau kita tidak memahami dulu bagaimana manusia Israel di dalam pola pikirnya atau alam pikirannya tentang artian agama tersebut, kita nggak akan pernah ketemu berbicara dengan orang Israel tersebut, karena orang Israel mempunyai pandangan tentang religi itu berbeda dengan kita yang kepengen dialog, kepengen bicara. Dia dengan membawakan tema-tema macam ragam lah begitu, tentang Palestina dan lain sebagainya. Manusia Israel berbicara religi berkaitan dengan tanah, dengan lokasi tempat dia tinggal. Ini istilahnya gitu deh. Ya kalau mau ngikutin peta susah deh. Ya pokoknya gitu ya. Wilayahnya melekat kepada dirinya. Jadi apa yang kita mau bahas ini agak-agak susah saya ngomong, karena pada saat kita menggunakan kosakata ini langsung pikiran bahwa agama itu ya versinya kita. Sementara kita membahas dengan orang yang mempunyai versinya yang berbeda, dan pihak dia pun memang versi dia yang harus digunakan bila mana mau membahas tanah tersebut lah begitu, wilayah tersebut. Untuk mempersingkat aja, saya garis bawahi lagi bahwa bagi mereka religi itu adalah kepercayaan, keyakinan, keimanan dan lain sebagainya. Sementara kita memaknai religi itu, religion itu yang kita terjemahkan menjadi agama itu adalah bukan ini. Ya, bukan ini. Itu saja sudah problem. Terus problem tersebut kita mau bawakan, kita mau pertemukan di satu titik pihak kita untuk dialog, sebetulnya nggak ketemu ya, termasuk memahami letak lokasi atau letak geografis yang mau dibahas dengan membawa-bawa nama Palestina ya dan sebagainya, itu untuk membahas tentang apa itu ya, wilayah atau ya hal-hal yang sering dibawakan lah begitu, yang kita mau ikut campur dengan berpolitik internasional. Saya agak susah memang membahas ini karena saya kira 100% orang yang di luar Israel, orang yang kepengen membahas tentang hal ini itu tidak tidak memahami alam pikir yang bersangkutan gitu. Ya, jadi memang susah ini untuk di-sharingkan. Jadi begini, di dalam religi orang Israel, yaitu apa semua suku Yahudi itu mengatakan suku Yahudi ya, padahal dia juga nanti terbagi lagi, ada bilang 12 suku dan sebagainya, yaitu urusan internal ya, urusan internal mereka. Kita tahunya dia adalah Yahudi, orang Israel, Jewish atau itu kan bahasa Inggrisnya ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pemahaman mereka bahwa di dalam religi itu ya, di dalam darah dagingnya mereka itu ya, itu berkaitan dengan letak lokasi tersebut, karena mereka mempunyai sejarahnya sendiri, mempunyai catatan sejarahnya sendiri, yang dimana menjadi kitab sucinya mereka, kitab sucinya nenek moyangnya mereka. Singkat cerita, itu mereka runtun lagi terus ke turun temurunnya mereka itu sampai kepada Jehovah pun itu bahasa ya, Jehovah, Yahweh, Adonai, terus banyak sekali itu, terus diterjemahkan ke bahasa asing. Itu ada yang mengatakan Allah, Tuhan atau God atau Sang Pencipta, Sang Yang Widi, yang Esa dan lain sebagainya. Itu hanya bahasa ya. Jangan terlampau dangkal kita membahas kosakata itu. Jadi nenek moyang dia sendiri itu adalah Allah. Demikian dia punya
pandangan akan dirinya. Nah, orang di luar dia, termasuk kita Indonesia, nggak memahami ini gitu. Jadi ngapain lagi kita ngebahas, karena urusan lokasi, letak geografis yang katanya diperdebatkan, itu tanah Palestina kah, apakah, dia nggak peduli lo mau sebut ini tanah apa kek gitu loh, karena mereka bicara lokasi, bukan bicara batasan itu. Nah, terlampau banyak yang harus disampaikan ya, karena gini, mereka pola pikirnya tidak berpikir seperti orang sekarang yang membawa pemahaman modern tentang bangsa dan negara. Kita di dunia ini ya, membahas suatu negara itu adalah batasan letak geografis menurut keputusan politik sekarang atau politik modern gitu loh. Ini kan misalnya dunia ya, ini batasnya nih negara A, ini B, ini C ya, terus semua ini apalah katakanlah ini Indonesia, ini Malaysia, ini Singapura, ini Papua Nugini dan lain-lain. Kan itu batasan letak geografis, berbeda dengan kacamata Israel yang mereka pertahankan itu. Mereka memiliki batasan-batasan tanah tersebut atas pemahaman atau atas petunjuk daripada nenek moyangnya, dan itu tercatat jelas yang menjadi kitab sucinya mereka. Itu udah sejarah ribuan tahun gitu. Terus kita mau sangkal, kita mau bantah gitu loh, kita masih susah ya. Ya kita belum ada kali manusia di luar tanah ini yang dimana isinya nenek moyang mereka gitu ya toh. Nah, kembali dulu deh, ini agak susah, saya harus hitung menit, tapi menerangkan ini kajian tahunan ya, bertahun-tahun baru kita mengerti sampai oh itu ya maksudnya gitu loh. Jadi manusia Israel ini hari ini ya, tahun 2020 ya, tetap mereka berpikirnya, berpendapatnya, berkeputusannya dan lain sebagainya masih menggunakan cara pikir atau pandangan-pandangan warisan dari nenek moyangnya tentang batasan-batasan negeri. Kita menggunakan bahasa zaman sekarang, zaman katakanlah tahun 2020 gitu, bahwa batasannya adalah negeri ini adalah di sini, itu sana punya, ini sini punya. Itu kata kita, kata nenek moyangnya dia nggak gitu. Sama seperti nanti kalau membahas di mana itu posisi Mesir, Irak, apalagi Jordan, yang sekitar Israel, yang katanya orang suka bilang itu negeri kecil sekarang. Aslinya ya nggak gitu. Nah, mereka pakai masih pendapat atau pandangan, atau memang itu sesungguhnya realitanya demikian, pakai bahkan sebelum Masehi gitu, pandangan tersebut atau pendapat tersebut, atau katakanlah yang sekarang sampai hari ini mereka pertahankan ya, pandangan tentang sebuah wilayah sebelum Masehi, nenek moyangnya. Singkat cerita ya, mereka family tree-nya itu, atau bilangnya, turun temurunnya itu sangat jelas tertulis, sampai dia bisa menarik garis benang merah itu, sampai orang suka bilang keturunannya siapa, Ibrahim, Adam, Hawa begitu ya, sampai ke Tuhan sendiri, kepada Allah sendiri, kepada Yahweh sendiri. Mereka jelas tuntutannya. Terus zaman modern sekarang lah begitu ya, katakan zaman modern, mau mengebantah-bantah miliknya dia gitu. Gimana ya? Gitu. Jadi kalau hal-hal dasar yang mendasar tidak dipahami atau kita tidak mau terima, mustahil berbicara dengan pihaknya. Sama itu kita juga kalau
di tempat nenek moyang kita ada yang ngebantah-bantah, kan kita kesel juga gitu loh. Kakek nenek kita di kampung di bawah di kaki gunung apa segala, matok dia punya hak ladang juga. Tuh batasnya pohon di sana, pohon di situ. Ada batu di dekat kali itu. Nah, itu kesininya tuh saya, kan begitu juga. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk sistem pemerintahan modern masuk gitu kan, ada yang namanya kelurahan, kecamatan, bikin lagi batas garis yang lain. Ini misalnya ini dulunya di sini ya kan, terus begini akhirnya ini karena kepotong jalan jalan provinsi apa segala, jadi ini kan jadi lain batasnya gitu loh. Pahami dulu ini cara berpikir. Sebetulnya ini bukan cara berpikir lagi ya, ini masalah demikianlah adanya gitu ya. Kita mau debatkan dia, kita mau protes dia tentang Palestina apa segala ya. Nanti ini kan saya suka ini judul ini saya tulis ini kan yang kedua, ada tanggal bulan itu maksudnya supaya ingat sambungannya dari sebelumnya, dan supaya saya agak jelas dan selalu ingatkan ini Sabtu tanggal 19 Desember begitu, supaya kadang ada kaitannya dengan hal-hal topik yang viral di tengah masyarakat berkaitan dengan diskusi kita di sini. Nanti saya lanjut aja ke video yang ketiga.